Inilah diskusi tentang pendidikan guru penggerak angkatan 7. Di sesi pertama kita membahas diskusi tentang belajar daring. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz sudah sampai di SMP Darul Falah ya. Iya. Terima kasih atas jamuannya yang Ala kadarnya, biasa. Kemudian santrinya banyak ya. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah Ustaz sudah sampai dan izin kita diskusi ya. Ya, Diskusi hangat saja tentang pendampingan individu pertama. Jadi ada beberapa termin yang kita akan diskusikan. Yang pertama kita akan diskusi tentang belajar daring. Ya. Baik, kita mulai ya. Ya. Nah, setelah melakukan belajar daring selama 1 bulan bersama fasilitator, apa yang menjadi harapan dan kekhawatiran Ustaz Ya. di pembelajaran daring ini? Alhamdulillah, terima kasih, Ustaz. Jadi harapan saya di pembelajaran daring itu ya tentunya menambah ilmu pengetahuan saya ya, tentang bagaimana praktik-praktik yang baru yang belum saya kenali gitu ya, sehingga saya dapat ilmu tersebut untuk dipraktekkan di kelas-kelas saya. Kekhawatiran mungkin ada ya, Ustaz, karena memang dengan seiring dengan aktivitas saya sebagai guru juga yang jumlahnya cukup banyak, khawatiran untuk tidak bisa menyelesaikan tugas di LMS itu ada khawatir itu. Nah, kira-kira nih bisa dijelaskan tidak kekhawatiran sebelum belajar daring ini dan setelah belajar daring, apakah khawatiran itu berlanjut atau sudah selesai? Kekhawatiran itu diantaranya tidak bisa mengatur waktu atau jadwal yang saya gunakan antara jadwal belajar dengan jadwal misalkan sewaktu-waktu di LMS ada Zoom ya, atau Google Meeting dengan fasilitator ya, atau dengan pengajar, itu ada khawatir di sana. Lalu saya merasa khawatir juga, ini saya bisa nggak menyelesaikan tugas-tugas di modul sampai akhir gitu Ustaz ya. Atau ada kalanya saya khawatir, ini tugas belum diupload nih atau melebihi due date yang sudah ditentukan di LMS gitu Ustaz. Baik, kemudian setelah dilaksanakan nih, apakah ada harapan-harapan yang sudah terwujud dari yang tadi dijelaskan? Ya, alhamdulillah tadi kan harapannya saya mendapatkan ilmu baru jelas Ustaz ya. Sampai saat ini hampir 1 bulan bagaimana saya mempelajari materi-materi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, lalu bagaimana nilai-nilai guru penggerak dan peran guru penggerak, alhamdulillah saya dapatkan sehingga menambah ilmu yang saya miliki begitu, sehingga mudah-mudahan saya bisa menuju ke arah guru penggerak gitu ya, sebagai guru penggerak. Nah, kemudian ada nggak harapan baru nih untuk kedepannya, untuk pembelajaran ke depan nih, harapan-harapan yang muncul? Nah, ke depan saya mungkin harapan saya itu bisa belajar dengan fokus di LMS, bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik gitu Ustaz. Dan bisa berkolaborasi berkolaborasi dengan guru yang lain, tentunya dengan kepala sekolah, dan mudah-mudahan saya bisa mendiseminasikan lah ke guru-guru saya di sekolah saya. Alhamdulillah. Nah, yang terakhir nih, apa dukungan dari kepala sekolah? Dukungan dari kepala sekolah alhamdulillah sangat baik Ustaz. Artinya beliau sangat mengapresiasi gitu, bahwa ada mungkin salah satu gurunya di sekolah kami yang menjadi calon guru penggerak. Jadi beliau sangat antusias dan mendukung sekali tentang kegiatan ini. Sehingga kemarin juga ikut Lokakarya juga ikut menyempatkan karena harus ikut. Luar biasa ya, dengan kesibukan yang padat, betul. Meluangkan waktu ya. Iya. Kemudian tadi juga sambutannya sangat luar biasa. Alhamdulillah. Makanya luar biasa. Terima kasih. Baik, itulah sesi pertama Ustaz yang kita diskusikan. Nanti kita akan masuk ke sesi kedua. Ya. Di sesi kedua ini kita membahas refleksi penerapan perubahan sesuai KHD. Udah, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan lanjutkan diskusi kita ya. Siap. Mengenai
refleksi penerapan ya, murid dan siswa. Sehingga di sana saya memberikan pemeriksaan untuk siswa ya dalam mencari sumber belajar itu baik dari YouTube, dari internet ya, dari blog dan searching secara mandiri di Google, lalu juga bisa mendapatkan matematika pelajaran yang sudah saya di YouTube yang diakses oleh siswa-siswa saya. baik. Selain menghambat kepada anak, perubahan apa lagi pemikiran KHD yang dilaksanakan di kelas? Perubahannya mereka jadi ada rasa semangat, termotivasi gitu. Karena mungkin saya juga memberikan motivasi, lalu memberikan reward kepada siswa untuk yang terutama yang mereka yang sudah presentasi itu saya berikan walaupun dengan aplaus gitu ya. Jadi mereka kalau ke depan itu ada poin tersendiri, saya memberikan poin untuk siswa ya. Dicatat poin itu untuk dijadikan penilaian juga ke aktifan siswa. Jadi di kesepakatan dijelaskan ya, Ya, bahwa bagi yang aktif itu akan mendapatkan reward ya, dan poin ya. Yang aktif bertanya juga memberikan reward. Nah, selanjutnya gimana respon anak setelah ada perubahan dalam kultur belajar ini? Dengan tadi kan dengan anak kita memberikan kebebasan, kemudian juga ada reward diberikan kepada anak saat anak menggunakan pendapat atau presentasi. Bagaimana respon anak? Alhamdulillah selama ini ketika saya melakukan perubahan, sedikit perubahan tentang tadi yang disampaikan, anak lebih semangat karena dia dulu keluasan untuk mencari materi juga, lalu ada termotivasi karena saya selalu memberikan ya aplaus dan reward untuk siswa tersebut ya, dan memberikan motivasi kepada mereka gitu. Jadi anak itu lebih bersemangat atau antusias gitu. Ada perubahan yang cukup signifikan ketika saya melakukan dengan anak kesempatan belajar, lalu memberikan reward, lalu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, tidak terganggu gitu ketika saya belajar matematik. Karena matematik kan ditakuti nah itu betul kan. Jadi matematik tuh aduh nightmare gitu, mimpi buruk. Wah, matematika apa ini? Ya. Ditanya terus. Saya buat enjoy saja gitu. Tepuk tangan aja di kelas ya. Ada ice breaking, Pak? Ice breaking sering. Masya Allah. Saya lakukan ice breaking supaya tidak ya, memfokuskan siswa juga. Nah, baik. Kalau dianalisis nih, coba disebutkan lagi nih perubahan apa yang sudah baik, yang sudah dilaksanakan di kelas, dan perubahan apa nih yang belum terlaksana dari pemikiran KHD tadi ya? Ya perubahannya alhamdulillah sekarang sudah saya pribadi sudah berpikirannya terbuka karena memang siswa itu ya kita harus sebagai guru ya harus betul-betul memperhatikan anak, menambah kepada anak apa kebutuhan anak di zaman sekarang gitu. Kita harus melihat bakatnya juga ya. bakat juga dilihat sesuai dengan zamannya, adat zaman gitu. Adapun hal yang perlu diperbaiki mungkin ke depan saya harus lebih konsisten karena konsistensi itu menurut saya penting sekali. Kadang-kadang kita di awal semangat, di tengah agak melempem gitu. Nah itu harus dilatih kalau konsistensi. Selanjutnya yang terakhir, perubahan konten apa yang sudah dilakukan dan dituangkan dalam jurnal refleksi? Ya tadi alhamdulillah nanti akan saya terapkan di refleksi pembelajaran saya bahwa kegiatan yang tadi saya sampaikan ke siswa ya, termasuk bagaimana menghambat kepada anak, memotivasi anak, memberikan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, lalu ada memberikan reward itu saya sampaikan di dalam Selesai. Di sesi ketiga, kita mendiskusikan pembuatan kerangka portofolio. Ketiga ya, mengenai diskusi pembuatan portofolio digital ya. Di sini sebetulnya karena kurikulum Merdeka ini lebih ke proyek ya, dan hasilnya itu harus dipanenkan dan harus dipamerkan supaya apa? Supaya jadi ilmu dan jadi pembelajaran untuk yang lain ya. Nah, pertanyaan yang pertama adalah platform apa sih yang Ustadz gunakan untuk membuat memotret portofolio digitalnya?
Ya, terima kasih Ustaz pertanyaannya. Jadi media atau platform yang saya gunakan dan sedang saya coba, ini sudah saya coba ya, itu tentang di Google Site. Jadi saya buat portofolio digital saya di Google Site dan beberapa konten juga saya sudah upload mengenai tugas-tugas CGP ini di YouTube saya. Dan ke depan mungkin saya akan simpan materi-materi tugas CGP itu di Google Drive. Seperti itu Ustaz. Mungkin di Instagram juga untuk anak-anak tuh kan, anak-anak siswa. Pak, sukses nih Pak, matematika menyenangkan. Di tag gitu. Di tag, Bukan ya. JJ aja gitu. Jidat juga. Selanjutnya komponen apa yang dituangkan ke dalam platform digitalnya? Ya, di portofolio digital saya nanti akan disimpan menu-menu bar yang ada di Google Site itu tentang home. Home itu bagian depan dari website saya. Lalu ada profil, di mana profil itu akan ada sekilas siapa diri saya untuk di perkenalan. Lalu di tab pendidikan saya sampaikan pendidikan saya, riwayatnya. Lalu di pelatihan, di tab pelatihan nanti akan ada pelatihan-pelatihan apa saja yang sudah saya lakukan, termasuk bukti-buktinya kalau ada nanti di sana terlihat ada piagam atau sertifikatnya. Mungkin kedepannya ada tab khusus tentang perjalanan dokumen tentang CGP saya. Masya Allah. Amin. Jadi biar jadi contoh kan dibuat YouTube-nya nih perjalanan teh tegang-tegang menekan-nekannya selesai ya. Nah kemudian yang terakhir pertanyaannya adalah bentuk penyajiannya seperti apa sih? Penyajiannya tadi di Dalam bentuk apa saja? ya ada video ada. Jadi halaman awal supaya menarik itu video-video di YouTube saya linknya bahkan nanti terlihat langsung di halaman home itu di beranda itu ada YouTube saya berbentuk video, lalu ada tulisan yang menjelaskan tentang kegiatan yang sudah dilakukan di sana ada juga komponen kompeten lain juga bisa ditulis di sana. Mungkin ke depan materi ada ya? materi tentang anak dan CGP saya mungkin disertakan itu. Masya Allah. Jadi supaya nanti kan yang belajar tentang CGP-nya matematika SMP, oh ini ada nih yang punya aku, asal nonton, like and share. Promosi. Promosi ya. Alhamdulillah. Baik, itu mungkin ya. Ya. Jadi ternyata banyak manfaat dari portofolio digital nih ya. Betul. Jadi mudah-mudahan nanti juga bisa ditebarkan ke guru-guru yang lain, ke sejawat, ke anak-anak. Silakan nak. Nanti mah modul-modulnya silakan disimpan di Instastory-nya, kemudian disimpan juga di Google Drive-nya gitu kan. Jadi sekarang mau nggak usah pakai buku kan? Gitu kan? Saya lebih platform digital. Baik, alhamdulillah sesi ini selesai. Alhamdulillah. Di sesi keempat kita membahas peta posisi diri dan pengembangan diri. 3 pertanyaan ya. Baik, assalamualaikum Ustaz. Kita akan lanjutkan diskusi kita yaitu di sesi yang keempat, yaitu diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Nah, selama 1 bulan ini ya, Ustaz satu saja potensi yang sudah Ustaz kembangkan dan sudah kuat ada di dalam diri CGP. Apa nih? Oke, terima kasih Ustaz. Mungkin alhamdulillah yang selama ini sudah saya miliki ya, kompetensi yang saya miliki diantaranya memimpin pembelajaran Ustaz. Gimana tuh pembelajarannya? Jadi di kelas-kelas saya itu saya sudah mampu membangun lingkungan belajar yang menyenangkan, membuat anak senang dan bahagia dalam belajar, sehingga mereka jadi nyaman. Istilahnya mungkin anak jadi ketagihan dalam belajar. Masya Allah. Amin. Mudah-mudahan. Saya dirindukan. Yang mana Pak Yudi nih? Kok nggak ada? Latihan lagi. Belajar lagi kan begitu. Baik. Kemudian kalau itu apakah menggunakan media Pak Yudi? Apakah pakai Quizy atau ada media saya kabut ya, supaya anak motivasi ya. Jadi biar semangat ya. Ranking 1. Buru-buru. Alhamdulillah ya.
Baik, yang kedua, kompetensi apa sih yang perlu ditingkatkan menurut Pak Yudi? Setelah kompetensi pertama tadi ya, pemimpin pembelajaran mudah-mudahan istiqomah ya. Amin. Nah, yang kedua, kompetensi yang mau ditingkatkan apa nih? Untuk bulan depan. Saya mungkin mencoba meningkatkan kemampuan saya dalam manajemen sekolah, edukasi sekolah, atau mungkin juga bisa nanti saya kembangkan bagaimana mengembangkan orang lain gitu. Saya mungkin harus merancang kira-kira ada program apa sih dengan rekan guru sejawat mungkin diprogramkan, berdiskusi dengan kepala sekolah dan guru yang lain sejawat, berkolaborasi apa nih mungkin program yang bisa menguntungkan siswa gitu atau yang berpihak pada siswa gitu. Nah, tadi ya program yang akan dilaksanakan kira-kira bagaimana tindak lanjutnya nih supaya program yang direncanakan bulan ke depan itu bisa direalisasikan. Ya, tindak lanjutnya mungkin saya akan koordinasi dengan kepala sekolah, minta izin bagaimana program ini bisa dilaksanakan begitu, diskusi dengan kepala sekolah lalu dengan rekan-rekan guru yang lain. Tentunya mereka atau rekan-rekan guru dan staf mungkin harus tahu program yang akan digulirkan seperti apa. Jadi harus ada ngumpul dulu lah. Gimana sih sebenarnya belajar yang jangan ujuk-ujuk dirindukan ya? Masya Allah. Lalu ya. dengan tentunya dengan Bapak juga sebagai pengajar praktik saya. Wah, Terima siap. kasih. Nanti kita akan buat bisnis tadi ya. Amin. Ya, menyenangkan. Baik. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai ya di sesi keempat ini. Mudah-mudahan ini bisa nambah ilmu, juga nambah wawasan, juga pengalaman juga ya. Amin. Mudah-mudahan nanti Pak Yudi semakin semangat lagi dan menularkan ke teman-teman CGP yang lain. Amin. Ya, siap. Nah, gitu ya, bahwa Bung ada yang nggak bisa semuanya Bisa. ya. Baik, alhamdulillah selesai, kita rehat dulu ya. Dan sesi yang terakhir yaitu sesi kelima membahas refleksi PI1. Pendampingan CGP ini ya, melaksanakan kegiatan pelatihan dalam CGP ini, saya harus lebih berkonsentrasi lagi dalam segi fokus. Itu hikmahnya mungkin, dan ternyata luar biasa hari ini. Oh, ternyata seperti ini loh. Jadi kita harus ada pendampingan seperti ini. Bagus sekali ya bagi saya. Jadi mungkin ada penguatan ya. penguatan, dicek kemampuan sejauh mana nih yang saya pelajari gitu di AMS. Di pendampingan ini saya bisa mengeceknya bersama pengajar praktik. Lalu mungkin ke depan tentang penjadwalan ya. Penjadwalan harus lebih masukannya mungkin. Sejauh ini luar biasa, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Yogi telah mendampingi saya dalam proses pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah saya juga berterima kasih kepada Ustadz dan Bapak Kepala Sekolah yang sudah menjamu saya dengan baik ya. Yang sudah berdiskusi dengan baik ya. Mudah-mudahan ini jadi amal soleh untuk kita semua. Amin. Karena di dalam guru penggerak itu bagaimana kita action, bergerak dan menggerakkan. Nah, mudah-mudahan kita nanti setelah bergerak, kita belajar dari diri, kemudian kita belajar bersama orang lain, nambah ilmunya, dan menggerakkan santri atau siswa ya, supaya siswa ini bisa menjadi agen perubahan. Ya, mudah-mudahan di 2045 jadi pemimpin yang membuat Indonesia menjadi negara maju. Ya, karena salah satu indikator perkembangan dan kemajuan suatu negara adalah di tingkat pendidikan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai diskusi kita. Ya. Atur nuhun. Sama-sama Ustaz. Alhamdulillah. Luar biasa. Aduh. Alhamdulillah.